Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga di rumah semuanya baik, sehat, dan semangat belajar terus. Anak-anak, hari ini Bunda Tita akan membacakan sebuah buku cerita yang berjudul Al-Khonsa. Alhamdulillah, kita dapat paketan buku dari Mbak Taki di Saudi Arabia. Nah, ini bukunya adalah buku dari Pro Media, Pro Kids. Buku ini ditulis oleh Fadilah Hanum. Kita baca yuk bukunya. Bagus pasti ya. Ada seorang wanita sahabat Nabi Muhammad SAW bernama Tumaudor bintu Amru bin Haris bin Syarid As-Sulamiyah. Dia berasal dari daerah Najd dan termasuk wanita yang awal-awal masuk Islam. Dia terkenal dengan julukan Al-Khonsa. Al-Khonsa bisa berarti hidung pesek atau berarti kijang, yaitu sejenis rusa kecil. Tahu kijang anak-anak? Seperti rusa kecil tetapi anggun dan lincah. Nah, Al-Khonsa itu memang bertubuh mungil, kayak Bunda Tita kali ya, dan berhidung pesek. Seperti Bunda Tita, pesek nggak nih Bunda Tita? Kecil, lincah, dan berhidung pesek. Makanya dikasih julukan Al-Khonsa. Meskipun demikian, anak-anak, keberanian dan keteguhan Al-Khonsa terkenal luas. Terkenal banget anak-anak. Dia perempuan terdidik dan pandai membuat syair. Lah kok kayak Bunda Tita lagi ya? Pandai membuat syair yang indah sejak masa jahiliyah. Di zaman Rasulullah, syair dalam Islam dipakai dilantunkan untuk memuji-muji Allah atau menyemangati perjuangan kaum muslimin di jalan Allah. Al-Khonsa memiliki 4 anak laki-laki. Kalau Bunda Tita, anak laki-lakinya ada 5, anak perempuannya 1. Kok jadi cerita Bunda Tita? Al-Khonsa memiliki 4 anak laki-laki bernama Yazid, Muawiyah, Amr, dan Amroh. Dia mendidik dalam didikan Islam. Saat dewasa, mereka tumbuh menjadi sosok pemberani, sosok pejuang yang pemberani. Suatu hari, saat mereka sudah dewasa, keempat anak Khonsa tampak terlibat perdebatan. Mereka bukan berdebat untuk merebut makanan atau hal-hal yang sepele, atau seperti kalian kalau bertengkar itu rebutan mainan, rebutan jajan, rebutan permen. Ayo, siapa yang seperti itu kalau pas sekolah? Enggak ya? Pintar-pintar semua ya. Nah, mereka itu berebut menjadi sukarelawan perang. Wih, hebat ya. Khalifah Umar bin Khattab memang telah menugaskan Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas untuk memimpin pasukan Islam menyongsong pasukan Persia di perbatasan negeri, tepatnya daerah Qadisiyah, Irak. Al-Khonsa, anak-anak, mendengar perdebatan keempat anaknya tersebut.
Ia lalu memberi nasihat yang membuat mereka semua terdiam. Nasihat itu disampaikan dengan susunan syair yang indah. Tadi kan Khonsya pinter kan bikin syair. Kata Khonsya, "Wahai anak-anakku, sesungguhnya kalian memeluk agama Islam tanpa paksaan. Dan berhijrah pun dengan kehendak sendiri." Pesan Al-Khonsya akhirnya, "Maka berangkatlah kalian semua dan bertempurlah hingga kalian menemui syahid." Anak-anaknya juga tak perlu ada yang bertugas menjaga Al-Khonsya di rumah karena dirinya sendiri ikut dalam pasukan. Jadi Al-Khonsya sendiri juga berangkat anak-anak, berangkat berperang, berjihad. Ikut dalam pasukan yang menyediakan bahan makanan dan obat-obatan. Wih, pemberani ya, Masya Allah. Perang pun meletus. Pasukan Islam dari berbagai daerah berjumlah 40.000 prajurit dan harus menghadapi 130.000 pasukan Persia. Jumlahnya banyak mana anak-anak? 40.000 dan 130.000. Coba tanyakan ayah dan bunda di rumah. Banyak mana 40.000 dan 130.000? Iya, banyakan Persia anak-anak. Musuh jauh lebih banyak daripada pasukan kaum muslimin. Jumlah itu tidak sebanding. Tetapi pasukan muslim dapat memenangkan peperangan atas izin Allah, atas kehendak Allah. Meski menang anak-anak sebanyak 7.000 itu banyak loh anak-anak. Sebanyak 7.000 pasukan Islam gugur, syahid, meninggal sebagai syuhada. Termasuk anak-anak keempat putra Al-Khonsya tadi. Jadi semuanya syahid anak-anakku sayang. Sebagai ibunda, Al-Khonsya yang mendengar syahid keempat anaknya tidak tenggelam dalam kesedihan. Dia kemudian mengumandangkan syair yang indah. Kata beliau, "Alhamdulillah, Allah telah memuliakanku dengan syahidnya putra-putraku. Semoga Allah segera menjemputku dan mempertemukan aku dengan mereka dalam naungan rahmat-Nya." Sebuah ungkapan yang sangat indah, yang luar biasa, yang menunjukkan keteguhan Al-Khonsya menghadapi syahid atau kematian keempat anaknya yang tercatat sebagai sejarah emas. Beliau
memang sosok perempuan berkepribadian kuat dan pemberani. Dia juga terkenal sebagai perempuan ahli bahasa dan sastra Arab yang hebat sepanjang sejarah. Terutama dia pandai membuat syair-syair pujian atau elegi ya bagi para syuhada Islam yang membela agama di medan juang. Luar biasa Ibunda Al-Khonsya, ibunda para kesatria. Demikian cerita Bunda Titak. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari ibunda para kesatria Al-Khonsya. Sekian dulu anak-anakku sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.